Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kisahnya. Siang itu, cuaca Jakarta tampak terik. Di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, suasana kantor agen properti terlihat tenang seperti biasa. Mobil-mobil mewah terparkir rapi. Di balik kaca besar kantor, beberapa staf tengah duduk santai sambil menunggu klien berikutnya. Tiba-tiba, seorang pria berkaos oblong lusuh dan celana kain belal melangkah masuk. Sandalnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak lelah. Para staf saling pandang, sebagian menahan tawa kecil, mengira orang itu mungkin salah alamat atau hanya mencari tempat berteduh. Salah satu staf, dengan raut bingung, tetap menyambut ramah. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu pak? Tanyanya sopan. Pria itu menatap lurus. Saya mau beli rumah, yang langsung bisa ditempati, tidak pakai kredit. Staf itu sempat terdiam, mengira pria tersebut hanya bercanda. Tapi sang tamu segera mengeluarkan sebuah map kusam dari dalam tas selempangnya. Di dalamnya terdapat brosur rumah yang sudah dicetak dan diberi tanda centang. Rumah senilai 11 miliar rupiah, ini yang saya mau. Bisa langsung saya bayar hari ini juga, katanya dengan tenang. Sesi kantor mulai serius. Salah satu manajer menghampiri dan memutuskan untuk menanggapi lebih lanjut. Meski tak percaya, mereka tetap profesional. Rumah yang dimaksud berada tidak jauh dari lokasi kantor, dan mereka pun mengajak sang tamu untuk melihatnya langsung. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, sopir dan agen properti masih saling bisik-bisik. Tak habis pikir, pria dengan penampilan seadanya itu bicara dengan keyakinan penuh soal rumah mewah, seperti membeli sebungkus nasi bungkus. Sesampainya di lokasi, pria itu berkeliling, melihat-lihat ruangan demi ruangan tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit, ia menoleh ke agen properti sambil berkata pelan, "Bagus, saya ambil, kita ke notaris sekarang juga." Beberapa jam kemudian, pria itu benar-benar mentransfer uang secara tunai melalui rekening escrow. Tak lama, surat rumah ditandatangani. Pemilik sebelumnya hanya bisa tertegun, tak menyangka rumah itu berpindah tangan dalam waktu secepat itu. Dan pria berpenampilan sederhana itu, yang sebelumnya dipandang sebelah mata, kini resmi menjadi pemilik rumah senilai 11 miliar rupiah. Orang-orang mulai bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Dari mana uang sebanyak itu datang? Apa rahasia hidupnya? Misteri itu mulai terkuak di hari-hari berikutnya. Di balik kisah mengejutkan pembelian rumah mewah tanpa kredit itu, tersimpan kehidupan yang sangat jauh dari kemewahan. Nama pria itu adalah Danu, warga kawasan Kampung Rawa, Jakarta Timur. Usianya sekitar 53 tahun. Rambutnya mulai memutih, kulitnya legam terbakar matahari. Sudah hampir 20 tahun hidupnya ia habiskan sebagai pemulung. Setiap hari ia menyusuri jalan-jalan sempit, mengumpulkan barang bekas, kardus, botol plastik, dan besi tua. Ia dikenal warga sekitar sebagai sosok yang pendiam dan tak pernah banyak bicara. Meski kehidupannya serba pas-pasan, Pak Danu memiliki satu kebiasaan yang sangat jarang dilakukan oleh orang-orang seprofesi dengannya. Ia selalu mencatat pengeluaran dan pemasukan harian dalam buku kecil yang sudah lusuh. Setiap sen uang yang ia dapatkan selalu dibagi. Sebagian untuk kebutuhan hidup, sebagian lagi untuk ditabung. Tidak ada ponsel canggih, tidak ada kendaraan pribadi. Semua yang ia miliki adalah kereta dorong, timbangan tua, dan semangat untuk bertahan. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, Pak Danu mulai membangun sesuatu yang lebih besar. Pada awalnya, ia hanya menyimpan uangnya di celengan kaleng. Namun setelah beberapa kali celengannya dibobol maling, ia memutuskan untuk membuka rekening di bank syariah terdekat. Dari sanalah, ia mulai rutin menyetor hasil kerja kerasnya setiap minggu. Sambil terus memulung, Pak Danu perlahan mulai mengelola sendiri usaha barang bekas. Ia menyewa lahan kecil di dekat pasar untuk dijadikan tempat penampungan sementara. Botol-botol plastik dan besi tua yang ia kumpulkan, ia sortir dan jual langsung ke pabrik daur ulang. Ia memang tak punya banyak modal, tapi ia punya ketekunan dan kejujuran yang membuat para pembeli langganan setia. Tak ada yang menyangka, usaha kecil itu terus berkembang. Dari yang awalnya hanya cukup untuk makan, kini mulai menghasilkan keuntungan bulanan yang cukup besar. Tapi Pak Danu tetap hidup sederhana. Tak pernah tergoda untuk pamer. Tak pernah membeli barang-barang mahal. Semua kelebihan pendapatan ia simpan. Ia bahkan mempelajari soal investasi dari koran-koran bekas yang ia pungut. Beberapa artikel ia clipping dan baca berulang-ulang. Ketertarikannya pada tanah dan properti tumbuh dari sana. Ia mulai menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli tanah di pinggiran kota, yang kini nilainya naik berlipat ganda. Namun semua itu dilakukan diam-diam. Bahkan tetangga terdekatnya tak tahu kalau Pak Danu kini telah menjadi orang yang sangat berkecukupan. Baginya, kekayaan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga dan dikelola dengan bijak. Hingga pada suatu hari, ia merasa waktunya sudah tepat. Tabungannya cukup, harganya masuk akal. Maka ia pun melangkah pelan menuju kawasan elit, bukan untuk sekadar melihat-lihat, tapi untuk membeli. Bukan untuk sekadar melihat-lihat, tapi untuk membeli rumah impian yang selama ini hanya ia pandangi dari jauh. Keputusan itu bukanlah hal yang tiba-tiba. Sudah bertahun-tahun Pak Danu menyusun rencana hidupnya dengan sangat teliti. Di sela-sela kesibukannya sebagai pemulung, ia banyak belajar tentang cara mengelola uang, membaca peluang, dan memahami waktu yang tepat untuk membeli aset. Salah satu kebiasaannya yang luar biasa adalah mencatat setiap perputaran uang.
Dari uang Rp1.000 hingga puluhan juta, semuanya tercatat rapi dalam buku tulis. Ia tahu betul berapa banyak uang yang keluar dan berapa yang bisa disisihkan. Ia juga tidak menyimpan seluruh dananya di satu tempat. Sebagian ia simpan di bank syariah, sebagian dalam bentuk logam mulia, dan sebagian ia putar dalam usaha kecil-kecilan. Ia mengerti benar pentingnya menyebar risiko. Beberapa tahun lalu, Pak Danu pernah membeli sebidang tanah seluas 300 meter di daerah pinggiran Bekasi. Waktu itu, tanah itu dianggap tidak punya nilai, hanya semak belukar tak terurus. Tapi Pak Danu punya pandangan jauh ke depan. Ia membaca rencana pembangunan tol baru yang akan melintasi wilayah itu. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, harga tanahnya melonjak hingga 5 kali lipat. Ia jual tanah itu di saat harga sedang tinggi, lalu uangnya ia belikan 2 unit ruko kecil di pinggir jalan. Ruko itu kini disewa oleh pedagang alat listrik dan bengkel motor, yang setiap bulannya setia membayar sewa. Sementara orang lain sibuk mengejar gaya hidup, Pak Danu tetap pada pendiriannya. Ia tidak memiliki mobil, tapi punya tanah. Ia tidak punya jam tangan mahal, tapi punya ruko. Ia tidak makan di restoran mewah, tapi makan dari hasil usaha halal dan sabar. Dan sabar, semua itu tidak datang dengan cepat. Belasan tahun penuh keringat dan hinaan. Ia sering dicibir, dianggap tidak punya masa depan. Beberapa orang bahkan pernah mencoba menipunya, mengajak kerja sama palsu, atau meminjam uang yang tidak pernah dikembalikan. Tapi ia tidak pernah dendam. Ia yakin, selama niatnya lurus dan usahanya jujur, rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Pak Danu punya prinsip hidup yang jarang dimiliki orang lain. Ia tidak ingin kaya untuk dipandang. Ia hanya ingin hidup tenang, punya tempat tinggal yang nyaman, dan meninggalkan warisan yang layak untuk anak-anaknya kelak. Itulah sebabnya, ketika ia membeli rumah 11 miliar secara tunai, banyak yang terkejut. Bukan karena ia orang kaya baru, tapi karena tidak ada satupun orang yang tahu perjalanan panjang dan berat yang telah ia lewati. Ketenangannya dalam menghadapi proses hidup, kesabarannya dalam menabung, serta keahliannya mengelola uang, menjadikan dirinya bukan hanya seorang pemulung, tapi seorang ahli strategi kehidupan yang luar biasa. Beberapa hari setelah transaksi rumah mewah itu tuntas, kabar tentang Pak Danu menyebar cepat. Orang-orang mulai mencari tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa wartawan lokal bahkan datang ke kawasan tempat tinggal lamanya, berharap bisa mengungkap cerita hidup yang luar biasa dari pria misterius itu. Namun, Pak Danu tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak suka diwawancarai. Ia menolak muncul di televisi. "Saya hanya orang biasa." Tidak ada yang istimewa, ucapnya lirih saat ditanya salah satu tetangganya. Tetapi tetangganya tahu bahwa Pak Danu bukan pria biasa. Di rumah sederhananya masih ada papan tulis kecil yang ia tempel di dinding bambu. Di sana tertulis dengan spidol, pengeluaran harian, rencana bulan ini, dan impian jangka panjang. Ia tidak hanya bekerja, tapi merancang hidupnya seperti seorang perencana keuangan profesional. Setiap malam, sebelum tidur, Pak Danu punya kebiasaan unik. Ia akan membuka lembaran-lembaran catatannya, melihat apa yang bisa ia perbaiki, dan apa yang bisa ia tingkatkan. Ia menulis tanpa henti. Kadang ia juga menyalin ulang kata-kata bijak yang ia temukan dari potongan koran bekas. Ia tempel di dinding agar setiap pagi bisa dibaca ulang sebagai pengingat. Salah satu kutipan favoritnya berbunyi, "Orang yang paling miskin bukan yang tidak punya uang, tapi yang tidak punya rencana." Kalimat itu menjadi prinsip hidup yang ia pegang teguh. Di lingkungan barunya, Pak Danu tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Meski kini tinggal di perumahan elit, ia tak mengubah gaya hidupnya. Ia tetap mengenakan sandal jepit, membawa tas kecil lusuh, dan sering terlihat membeli makanan di warung kaki lima. Beberapa warga kompleks merasa penasaran dan mencoba berbicara dengannya. Mereka terkejut saat mendengar cara Pak Danu menjelaskan soal bunga majemuk, harga tanah, hingga strategi sewa properti. Pengetahuannya jauh melampaui penampilan luarnya. Ia pernah berkata pada salah satu satpam yang bertanya, bagaimana bisa ia membeli rumah semahal itu? Yang penting bukan seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa kuat tekadmu menahan diri dari hal yang tak penting. Jawaban itu membuat banyak orang terdiam. Dalam diam, Pak Danu mengajarkan satu pelajaran besar. Kesederhanaan bisa menjadi kekuatan jika dipadukan dengan ilmu dan ketekunan. Ia tak sekolah tinggi, ia tak punya gelar, tapi ilmunya tentang kehidupan, keuangan, dan kesabaran tak kalah dari para pengusaha besar di luar sana. Kisahnya kini menjadi inspirasi, bukan hanya di lingkungannya, tapi juga di banyak tempat. Orang-orang mulai sadar bahwa untuk mencapai kesuksesan besar, tak perlu harus tampil sempurna. Cukup dengan niat, disiplin, dan hati yang kuat. Waktu berlalu. Rumah besar yang dibeli Pak Danu mulai ditata dengan sederhana. Tidak ada furnitur mewah, tidak ada lukisan mahal. Ia hanya menambahkan rak buku, karpet tipis, dan sebuah meja kayu bekas yang ia bawa dari rumah lamanya. Bagi sebagian orang, rumah 11 miliar itu seharusnya dihias megah, menjadi lambang keberhasilan. Tapi bagi Pak Danu, rumah itu hanyalah tempat berteduh. Nilai sejatinya bukan pada harga pasarnya, melainkan pada cerita perjuangan untuk bisa sampai ke titik itu. Ia masih bangun pagi, masih berjalan kaki keliling kompleks, dan kadang singgah ke warung dekat gerbang untuk membeli kopi saset. Tetangga baru mulai terbiasa melihat sosok pria berpenampilan sederhana yang tinggal di rumah paling mahal di blok itu. Namun, satu hal yang tak banyak orang tahu, Pak Danu kini lebih sering menghabiskan waktu dengan 2 anak yatim yang ia asuh sejak kecil.
Mereka bukan anak kandungnya. Ia temui keduanya 15 tahun lalu di sebuah gang sempit, duduk kelaparan sambil memeluk kantong plastik. Tanpa banyak bicara, ia ajak mereka tinggal bersama. Disekolahkan, diberi makan, dan dibesarkan dengan penuh kasih. Ia tidak pernah menuntut mereka memanggilnya ayah, tapi dalam hati mereka, Pak Danu adalah lebih dari seorang ayah. Kini, kedua anak itu sudah remaja. Yang satu sedang kuliah di jurusan teknik, yang lain membuka bengkel motor kecil di kampung lama mereka. Semuanya dibiayai oleh Pak Danu dari hasil usahanya sendiri. Bukan bantuan, bukan sumbangan, tapi rezeki halal yang ia kumpulkan dari hasil jerih payah. Yang penting bukan berapa banyak yang kamu punya, kata Pak Danu pada anak-anak itu suatu malam. Tapi bagaimana kamu memperlakukan apa yang kamu punya, dan siapa saja yang kamu tolong dengan itu. Pesan itu menjadi warisan utama dari seorang pria yang tak pernah dikenal dunia, namun mencetak sejarah kecil dalam hidup banyak orang. Particularly one for fee. Ketika wartawan lokal akhirnya berhasil meyakinkan Pak Danu untuk diwawancarai, ia hanya meminta satu syarat. Tolong jangan sebut nama saya tak ingin dikenal. Saya hanya ingin anak-anak saya tahu bahwa hidup itu bisa berubah kalau kita sabar dan jujur. Cerita itu pun ditayangkan tanpa identitas lengkap. Tapi kisahnya menyebar. Orang-orang menamainya si gembel yang beli rumah 11 miliar. Namun sesungguhnya, ia bukan gembel, bukan pula sekadar pembeli rumah mewah. Ia adalah lambang hidup dari kejujuran, kerja keras, dan kebijaksanaan dalam mengelola sedikit menjadi cukup, lalu menjadikannya berlimpah. Ia bukan orang kaya karena rumah besar, tapi karena hati dan pikiran yang luas. Pak Danu tahu rumah bisa hancur, harta bisa habis. Tapi warisan yang ia tanam dalam diam, keikhlasan, ketekunan, dan cinta kepada sesama, itulah harta yang tak ternilai. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Saudaraku yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan kita selalu berada di lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.